Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 23 September 2022 dengan judul Pengabdian Membawa Kedamaian. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan rahmat Allah bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-165. Demikian firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Semakin sedikit kelembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki oleh manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan dalam metodenya sendiri dan ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 191. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan selain hasil praktis dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus menunjukkan dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa kita memiliki damai dan ketenangan di dalam Tuhan. Kedamaian di hati akan terpancar di wajahnya. Itu akan memiliki kekuatan persuasif kepada suaranya. Persekutuan dengan Tuhan akan memberikan peningkatan moral pada karakter dan seluruh tindakan. Manusia akan mengenal tentang kita sebagai murid yang telah bersama-sama dengan Yesus. Disalin dari buku Testimonies, jilid 6, halaman 47. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan kalibnya. Dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk menyucikan dan mengangkat perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai. Sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau menggagalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana ini ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pada Sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murab, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar.
Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 323. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu pengharapan, sukacita dan kedamaian bagi kehidupan kami. Lebih khusus memberikan sebuah penekanan. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan kalibnya. Dan sebagai akibatnya, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Melalui hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada. Kiranya hikmat pengetahuan sorga dan sukacita Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya sukacita, hikmat dan pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Di dalam semua urusan perizinan kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati agar semua dapat selesai tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, yaitu kecurahan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik anak-anak di setiap lembaga pendidikan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka, agar dalam kehidupan mereka juga selalu bersukacita dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.